Ya, halo, selamat berjumpa kembali. Terima kasih sudah mengunjungi kembali channel ini. Channel ini atau dalam playlist ini, saya membawakan materi tentang praktek basis data, ya. Di mana ini juga saya khususkan untuk mahasiswa saya di Universitas Halu Oleo, khususnya di program studi Teknik Informatika dan Ilmu Komputer, ya, yang memprogramkan mata kuliah basis data maupun beberapa mata kuliah yang berkenaan dengan topik-topik mengenai basis data, ya. Jadi ini adalah video ke-8, di mana video ke-8 ini kita coba melanjutkan materi. Namun sebelum melanjutkan materi, pada kesempatan kali ini saya akan coba uh, memberikan dulu kira-kira review ataupun rangkuman dari 7 video yang sudah ada sebelumnya, ya. Jadi kita tahu bahwa dalam desain basis data itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita melakukan desain logik, ya, logical design, di mana representasi akhirnya dalam bentuk entity relationship diagram. Seperti yang disampaikan pada presentasi ini, kalau teman-teman melihat di sini, ya, ada di awal kita praktek itu kita membahas dua entitas yang saling berrelasi seperti ini, ya. Kemudian berjalan waktu, setelah kita pelajari beberapa hal, maka IR diagram kita itu sudah di-extend atau sudah dimodifikasi kurang lebih seperti ini, bahwa ada 3 entitas di dalam organisasi yang kita coba bantu untuk desain basis datanya. Nah, ketiga entitas ini masing-masingnya itu dihubungkan, ya, atau entitas ini saling terhubung satu dengan yang lain, ya. Oleh karena itu, ya, di database kita, mari kita coba lihat kembali lagi. Aktifkan Laragonnya. Oke, kita kalau sudah seperti ini, ya. Ya, baik. Sekarang oke, kita ya. Seperti ini. Oke. Oke. Kita ini sekarang ya. Kita masuk dulu, kita sudah punya ya. Oke. Ya. Jadi kita sementara sudah punya 3 tabel, ada tabel dosen, tabel jurusan, dan tabel mahasiswa. Ya. Jadi oke, baik, di masing-masing tabel ini teman-teman kita sudah tahu bahwa ya oke, ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah punya 3 tabel. Ya, ini. Baik, jadi sementara teman-teman, ini adalah tabel yang kita miliki dalam database. Bagaimana untuk membuat ini? Teman-teman boleh mengikuti video 1 sampai video ke-7 untuk bisa mendapat data atau membuat database seperti ini, ya, dengan 3 tabel dan masing-masing isinya, ya.
Oke, baik. Sekarang kita masuk ke lanjutan bagaimana kita apa namanya mengeksplorasi SQL yang dibutuhkan, ya. Apa saja yang biasa. Oke, yang pertama ada function min dan max, ya. Di mana function min dan max ini digunakan untuk ya mencari nilai maksimum atau nilai minimum sebuah kolom yang diseleksi. Misalnya kalau kita lihat di sini ada, sorry, ya, misalnya dosen di sini kita lihat bahwa yang kita bisa mencari terkecil dan tertinggi itu misalnya di kolom gaji, ya. Misalnya kita lihat atau kita cari ya gaji tertinggi, ya. Apa yang bisa kita lakukan di sini, ya. Mari kita lihat, misalnya kita select, ya, select max dari kolom apa? Kolom gaji, ya, gaji. Kita lakukan alias, ya, kita pakai S, gitu. Misalnya di sini gaji tertinggi, ya, from dosen tentu saja. Oke. Nah, ini. Jadi ada 10.000. Ya. Jadi max ini, ya, function max ini inputnya itu multi, tetapi outputnya adalah tunggal atau single, ya. Jadi single value dia punya output. Sementara kan inputnya adalah ini, ya, multiple atau beberapa baris, nanti outputnya akan menjadi satu, gitu, ya. Begitu juga kalau function apa namanya select, misalnya kita pakai min, ya, min dari kolom gaji, ya, sebagai S, misalnya gaji terendah, ya, from dosen, ya. Oke, jadi ini adalah salah satu function yang sudah disiapkan oleh SQL, ya. Function min, function max itu function yang sudah disiapkan oleh SQL. Ini dikenal juga dengan istilah atau dikelompokkan dalam agregasi. Jadi agregasi, jadi dia berasal dari banyak nilai, kemudian ditransformasi atau diproses, kemudian menghasilkan satu. Apalagi selain itu, misalnya kita juga punya function lain. Misalnya kalau di database itu ada lagi count, average maupun sum. Kita yang pertama misalnya function count, ya, count. Jadi count ini. Ya. Nah, count misalnya kita ingin tahu jumlah dosen kita, ya. Select, misalnya di situ kita ada NIDN, ya. NIDN, oke, from, ya, dosen. Oke, jadi ada 5 di tabel dosen kita tuh, atau dalam hal ini ada 5 dosen gitu. Oke. Kemudian average. Jadi select count, ya, count untuk menghitung jumlah baris gitu, ya. Sementara lagi satu lagi misalnya select misalnya lagi average, ya. Ada lagi satu average gaji.
ya. Jadi ini adalah rata-rata untuk gaji. Oke. Kemudian ada lagi satu ya. Select sum, ya. From dosen, ya. Jadi inilah jumlah gaji dari seluruh dosen. Oke, jadi pada kesempatan ini kita sudah pelajari ada fungsi agregasi yang inputnya itu adalah multi value dan hasilnya merupakan single value ya. Kita mulai dari yang pertama tadi ada max gitu ya teman-teman ya, ada max, ada min, ada apa lagi? Ada count ya, ada average, dan terakhir kita belajar ada sum. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 function yang sudah disiapkan oleh SQL untuk kita gunakan ya. Mas untuk mencari nilai maksimum di sebuah kolom, tentu saja ini harus yang numerik ya, tipe data yang numerik yang bisa dihitung, kemudian min, count, average maupun sum. Oke, mana ciri khasnya dia akan ada dia akan inputan berupa multiple value dan akan menghasilkan sebuah single value atau nilai ya. Oke. Sampai di sini kita akan lagi coba satu lagi ya di SQL, like gitu ya, ada operator ya, ada operator like yang digunakan untuk mencari ya nilai yang spesifik atas apa yang kita coba telusuri di dalam database. Misalnya di sini kita kembali lagi ya, select bintang misalnya from dosen ya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan operator like untuk mengidentifikasi pola yang kita siap dalam kolom. Ya, misalnya kita lihat di sini ya, select misalnya bintang from dosen kan. Ya. Oke ya. Misalnya kita mau mencari ya nama dosen yang berawalan B. Nah, begitu. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi select bintang from dosen aja ya. Where nama dosen gitu ya. Like ya. Jadi dosen yang namanya itu diawali dengan huruf B. Nah, itu seperti ini. Ya. Jadi like ini ya, memberikan kita peluang untuk mencari ya, data dalam data sesuai dengan pola yang kita sampaikan. Atau kalau lebih jelas lagi misalnya kita misalnya yang mengandung huruf B. Jadi nama dosen tadi itu mengandung huruf B. Nah, ini bisa. Coba kita lihat, adakah? Oh, kebetulan cuma satu ya. Nah, kalau misalnya mengandung huruf A, gitu ya. Semua dosen ada huruf A-nya. Atau kita mau kasih pola tertentu, misalnya yang ada karakter NA di dalam. Sorry.
Ya, ada pola NA, ya, ada pola huruf, ada pola klausa NA di dalam. Nah, ya kan? Gitu. Ya, jadi klausul like ini atau operator like ini bisa kita gunakan sekali lagi untuk mencari pola tertentu dalam data. Ya. Nah, satu lagi operator like ini yang sering digunakan untuk merepresentasikan satu karakter gitu ya di dalam database itu, misalnya seperti ini ya. Misalnya from dosen where nama like, misalnya saya kasih ini ya. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi huruf keduanya A itu ya, karakter ini menggantikan karakter apapun ini ya. Garis bawah ini. Jadi apapun karakter di sini, tapi huruf keduanya A yang akan dimunculkan. Ya. Paham ya? Di apapun karakter di sini. Misalnya saya namanya Pak Bambang di sini kan karakter B. Kemudian saya di sini N. Ya. Jadi apapun ya karakter yang mengawali tidak ada masalah, yang penting karakter keduanya adalah A. Seperti ini. Ya. Itu dia. Itu yang bisa kita pakai. Jadi biasa sekali lagi untuk like ini ya, kita pakai tanda persen ya. Persen untuk menggantikan karakter, sedangkan kemudian diikuti dengan karakter apa yang kita cari, dan tanda garis bawah ini digunakan untuk untuk menggantikan karakter apapun begitu ya. Sebagai contoh di sini tadi kita cari ya, kita minta kolom semua dari tabel dosen di mana nama dosennya ini ya, like ya, ini seperti ini. Jadi ini karakter apapun kemudian harus diikuti dengan huruf A. Ya, ini contohnya Pak Bambang dapat dan Natalis Ransi dapat. Ya, dan kita dapat dari database. Jadi itu ya, teman-teman, tadi kita sudah bicara tentang min, max, count, average, dan sum, dan terakhir kita lihat operator like sudah kita pelajari. Oke? Selamat belajar teman-teman, dan silakan dipraktekkan. Terima kasih.